biji dan mengandung calon individu baru. Nah, tumbuhan spermatopita ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Untuk tumbuhan Gymnospermae, saya mengambil tumbuhan Pakissaceae. Yang pertama, klasifikasi Pakissaceae. Pakissaceae disebut juga dengan nama sikas diambil dari istilah latinnya, yaitu sikas adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang tergabung dalam marga Pakissaceae. Batang Pakissaceae. Batang pokok Pakissaceae juga menyerupai palem. Ciri-ciri batang pokok Pakissaceae berupa batang tegak lurus dengan diameter sekitar 30 cm. Pola percabangan batang adalah monopodial. Daun Pakissaceae secara sepintas terlihat seperti keris, dengan daun majemuk yang menyirip atau lebih dikenal dengan paripinnatus. Anak daun bercabang hingga pucuk. Pucuk daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Bunga pada Pakissaceae masuk dalam kategori monokus. Pada Strobilus betina, bunga terdiri dari megasporofil berbentuk seperti senjata keris yang berluk-luk. Di dalamnya terdapat ovolum 2 buah atau lebih, tepat pada bagian tepi carpellum. Sementara pada Strobilus jantan, mikrosporofil membentuk sisik yang susunannya rapat. Biji pada Pakissaceae berbentuk bulat-bulat seperti pohon palem. Namun, mikrosporofil berbentuk menyirip dengan calon biji 2 buah hingga 5 buah tepat pada permukaan carpellum. Reproduksi pada pohon Pakissaceae. Pakissaceae berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yakni melalui pembentukan tunas. Tunas biasanya tumbuh di samping induknya dan berasal dari tunas ketiak bagian tumbuhan di dalam tanah. Induk dengan tunas di sampingnya dianggap masing-masing baru, kemudian akan tumbuh membentuk rumpun. Selanjutnya, untuk tumbuhan Angiospermae dikotil, saya memilih pohon mangga. Batang tanaman mangga memiliki bentuk kayu yang kuat, keras, dan mampu tumbuh dengan cara tegak ke atas. Batang tanaman ini berbentuk bulat disertai percabangan dan ranting yang banyak. Cabang serta ranting akan menumbuhkan daun lebat berbentuk kanopi. Kulit dari batang tanaman mangga berbentuk tebal, kasar, warna coklat gelap kehitaman. Daun tanaman mangga menjadi salah satu daun yang tunggal dan tidak memiliki penumpu dan anakan. Daun mangga ini terletak di mana-mana, terletak secara berselang-seling yang mengelilingi ranting. Tanaman mangga merupakan tanaman yang memiliki daun tidak lengkap karena adanya petiolus atau tangkai dan lamina atau helaian daun saja. Daun mangga memiliki banyak variasi disebabkan bentuk lonjong, mata, tombak, serta segi empat pada ujungnya dan agak meruncing. Bahkan di tepi bagian dari daunnya terlihat halus akan tetapi sedikit bergelombang. Buah tanaman mangga menjadi salah satu golongan buah biji yang memiliki daging tebal dan ukurannya panjang mencapai 30 cm. Umumnya bentuk buah mangga cukup bervariasi, seperti oval, bulat, dan pipih. Bunga mangga memiliki warna yang bervariasi juga, seperti kuning kemerahan, kuning, serta hijau. Rasa dari buah mangga pun berbeda, ada yang asam dan tidak terlalu asam, dan ada juga yang manis. Kulit dari buah mangga ini memiliki kelenjar yang cukup tebal. Selain itu, buah mangga juga tersedia biji yang lumayan keras. Bunga tanaman mangga umumnya bermajemuk yang tumbuh dari tunas ujungnya sebagai terangkai yang ada di bagian tandan, dan rangkaian bunga mangga berbentuk kerucut. Di setiap tandan bunga dari tanaman mangga ini berjumlah banyak. Dilihat dari pengertian dari bunga jantan, di mana bunga mangga berbentuk bunga banci atau hermaprodit dengan rangkaian dari bunga. Proporsi tanaman mangga cukup banyak. Dalam kelopak dan mahkota mangga tersedia 5 lembar, kemudian di pangkal buah tidak tersedia tangkai, namun di ujungnya memiliki kepala putih. Akar tanaman mangga yaitu berakar tunggang. Di dalam akar tunggang telah bersedia ukuran yang panjang hingga mencapai kurang lebih 6 meter. Reproduksi pada pohon mangga. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangan biak melalui perkawinan. Mangga berkembang biak dengan generatif dengan alat berupa bunga dan biji. Perkembangbiakan generatif pada mangga dimulai dari peristiwa penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan mangga dapat dibantu oleh serangga. Setelah proses penyerbukan, terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan akan menghasilkan biji. Seiring dengan proses pertumbuhan biji, bakal buah juga akan berkembang menjadi buah. Buah mangga dapat diambil untuk dikonsumsi, sementara itu biji mangga dapat ditanam untuk menghasilkan tumbuhan baru. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan mangga yaitu dengan cara perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Pada perkembangan vegetatif alami, tumbuhan baru berasal dari tumbuhan induknya. Berikut contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan mencangkok. Untuk tumbuhan Angiospermae monokotil, saya memilih tumbuhan pisang.
Batang tanaman pisang memiliki tinggi 2-3 meter tergantung jenis pisang. Batang langsung terhubung dengan akar dan bonggol pisang. Bentuk batang bulat dengan dilapisi pelepah di bagian batangnya. Batang pisang mempunyai kadar air yang tinggi sehingga mudah untuk ditebas. Tanaman pisang merupakan tanaman berdaun lebar. Dengan dipisahkan dengan tangkai daun, posisi tangkai daun membelah daun menjadi 2 bagian. 2 pisang mempunyai garis-garis di tepian daun sehingga daun mudah sekali robek. Bunga tanaman pisang berwarna kuning, dilapisi kelopak bunga berwarna merah, sering disebut bunga pisang dengan sebutan jantung pisang. Letak bunga di ujung tandang buah pisang. Bunga tanaman ini merupakan bunga yang sempurna, terdiri dari jantan dan betina. Buah pisang mempunyai warna kuning saat matang dan hijau di saat masih mentah. Buah pisang terletak pada sisir tanamannya menempel pada tandan pisang. Setiap sisir terdapat 10-20 buah pisang, sedangkan setiap tandan memiliki 6-20 sisir pisang. Akar tanaman pisang digolongkan ke dalam kelas monokotil. Tanaman pisang mempunyai perakaran serabut berpusat pada bonggol pisang. Perakaran pisang tidak terlalu dalam masuk ke dalam tanah sehingga tanaman pisang mudah sekali roboh jika tanah bertekstur gembur. Pada bagian bonggol tumbuhlah tunas baru. Perkembangbiakan pohon pisang. Tanaman pisang adalah salah satu jenis tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu menghasilkan anak pisang atau sering disebut tunas. Umumnya, tunas dari tanaman ini tidak akan tumbuh jauh dari induknya. Tunas pisang yang masih baru disebut individu baru, di mana nantinya tunas tersebut akan tumbuh menjadi pohon pisang dewasa. Tunas ini berasal dari tunas ketiak yang berada di dalam tanah yang tidak jauh dari akar pohon pisang yang dewasa. Setelah tunas pisang tumbuh menjadi tanaman pisang dewasa, tanaman pisang ini akan mengeluarkan jantung pisang, di mana dari jantung pisang tersebut akan mulai muncul sisir-sisir buah pisang satu persatu. Nantinya akan membentuk menjadi tandan, lalu tandan itu akan bertambah besar, begitu pula dengan buah pisang yang terdapat pada setiap sisirnya. Setelah itu, buah pisang akan bertambah besar setiap sisirnya, barulah buah pisang tersebut akan menguning dan inilah disebut dengan pisang yang matang. Lalu muncul tunas yang baru untuk menggantikan tanaman pohon pisang yang... Penjelasan saya mengenai materi tumbuhan spermatopita. Kesimpulan dari vokal ini yaitu tumbuhan gimnosperma yaitu tumbuhan berbiji terbuka memiliki ciri-ciri tidak memiliki bunga sejati, bakal biji di luar permukaan dan tumbuhannya tunggal. Sedangkan tumbuhan angiospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka